Salam jumpa pemirsa, senang sekali hari ini saya Gisela Tahapari kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Cahaya Kehidupan. Dan Cahaya Kehidupan pada hari ini sangat spesial sekali, karena apa? Karena saya sudah berada di Padepokan Dhamma Dipa Arama. Tentunya saya sudah bersama dengan beberapa peserta hari ini, yaitu ada dari Samanera, Atasilani, dan juga tamu undangan yang khusus hadir untuk datang di Padepokan Dhamma Dipa Arama ini. Dan tentunya hari ini Cahaya Kehidupan akan membahas sebuah tema mengenai pernikahan dalam pandangan Buddhis. Tentunya saya tidak sendiri, saya akan berbincang dengan Bante Dhamasubo. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, ya. Ya, Bante, sesuai dengan tema kita hari ini adalah pernikahan dalam pandangan Buddhis. Mungkin pertanyaan saya yang pertama ini, Bante, apa sih sebenarnya maksud dari pernikahan ini? Mengapa kok ada pernikahan, dan juga tujuan dari pernikahan sendiri ini seperti apa, Bante? Aneh-aneh ini. Mbak Cela ini aneh-aneh. Menanyakan tentang pernikahan, sedangkan ditanyakan kepada Bante yang tidak menikah. Ini gimana? Kadang-kadang saya juga berpikir, orang-orang itu kok ya rodok maksa. Minta Bante memberikan nasihat perkawinan. Loh, apa enggak salah alamat ini? Memberikan nasihat perkawinan. Mintanya kepada Bante tidak menikah. Loh, apa enggak salah alamat? Apakah tidak begini? Kalau minta nasihat perkawinan itu kepada orang yang sudah sering kawin cerai. Ternyata juga tidak mau. Dan ternyata mereka juga punya alasan, dan mereka tahu, Mbak, kenapa minta nasihat perkawinan kepada Bante Dhamasubo waktu itu. Karena dia tahu bahwa di dunia ini orang yang tidak pernah salah dalam kehidupan, satu, maksud saya kehidupan berumah tangga, satu, Sang Buddha dan para biku. Kenapa? Tidak pernah salah dalam kehidupan rumah tangga. Karena memang dia tidak berumah tangga. Jadi bagaimana mau salah? Baiklah. Jadi pertanyaan itu dalam pandangan Buddhis, hidup itu adalah opsi. Opsi itu ada dua sisi. Sisi konsekuensi dan sisi kompensasi. Kemudian dalam masyarakat Buddhis ini terdiri dari dua otoritas. Satu otoritas awam, para perumah tangga, upasaka upasika. Yang kedua adalah opsi rohaniwan yang biarawan. Jadi para biku, para samanera, dan atasilani. Ini adalah rohaniwan yang biarawan. Silakan Anda mau memilih yang mana. Yang menjadi penting untuk diperhatikan sebelum menjatuhkan sebuah pilihan. Lihat baik-baik sebelum menjatuhkan pilihan. Kalau resmi secara dharma dianjurkan kita memandang sesuatu dengan kacamata dharma, frame kesunyataan produk alam. Saya akan ulang karena ini penting. Kacamata dharma, frame kesunyataan produk alam. Kalau sampai bisa melihat sesuatu dengan kacamata dharma, frame kesunyataan produk alam, nanti buahnya kesimpulan, bukan hanya keputusan. Tapi kalau kacamata ini kayak apa ya, punya ini Montblanc, mahal loh ini. Kacamata ada Rodenstock, ada Mitscher, dan banyak merek. Kacamata ini hanya bisa untuk melihat terang gelap. Tapi kacamata dharma itu bisa untuk melihat baik atau jahat. Mengapa kita harus melihat sesuatu dengan kacamata dhamma frame kesenyataan produk alam sebelum menjatuhkan pilihan? Karena kalau sudah menjadi pilihan, itu harus dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau nantinya ada sulit, tidak menjadi keluhan. Kalau nantinya ada beban, ada yang berat, tidak menjadi beban.
karena semua sudah menjadi pilihan. Beda kalau menentukan sesuatu bukan pilihan tetapi suruhan atau diperintah. Misalnya saya diperintah orang lain, pilih ini, pilih itu. Nanti kalau ada kesulitan saya bisa punya alasan lari. Tapi kalau ini pilihan saya sendiri, harus saya hadapi. Itulah yang menjadi penting untuk menjadi bahan pertimbangan dan untuk menentukan sebuah pilihan. Milih menjadi perumah tangga atau milih menjadi rohaniwan yang biarawan. Karena kalau sudah rohaniwan yang biarawan dalam tradisi Buddhis adalah selibat, artinya tidak menikah. Saya biku, ini samanera, itu atasilani. Selama menjadi atasilani, selama menjadi samanera, selama menjadi biku, tidak menikah. Nah, itulah yang pertama menjadi pilihan dan alasan, lalu pandangan dalam Buddhis. Sang Buddha sebelum menjadi biku, sebelum menjadi pertapa, sebelum menjadi Buddha juga pernah menikah. Namanya Pangeran Siddhartha. Pernah menikah dengan Dewi Yasodhara. Juga pernah punya anak satu namanya Rahula. Tapi semua akhirnya dijadikan sebuah pilihan memilih kehidupan pertapaan. Lalu keluarga dan segala duniawinya ditinggalkan. Untuk itulah meskipun Sang Buddha tidak kehidupannya tidak berumah tangga, tapi bukan berarti tidak tahu. Justru sudah pernah mempunyai pengalaman berumah tangga. Sehingga segala seginya Sang Buddha juga menjadi tahu. Dan istrinya juga hanya satu. Anaknya juga satu, itu pun ditinggalkan. Karena itu berbeda alasan tadi yang minta nasihat kepada saya. Saya juga punya referensi Bante, tapi ada tidak menikah karena memang belum pernah menikah. Lalu ada yang sudah menikah, tapi istrinya dan anaknya banyak, sehingga kerepotan. Nah, Sang Buddha itu pernah menikah, istrinya satu, anaknya satu, kerajaannya pun ditinggalkan. Berarti ada sesuatu yang lebih indah dari kehidupan sebelumnya. Nah, untuk itulah kalau ditanya apa pandangan pernikahan dalam pandangan Buddhis. Menikah kata lain dengan perkawinan. Kawin itu join. Nah, join dua bagian yang menjadi satu. Karena itu yang namanya join, namanya perkawinan adalah menemukan satu dengan yang lain. Kalau sudah ketemu namanya jalinan. Basa desa dianam atau dianyam, gedek diaman. Kalau ini joinan, ukurannya pas, ya, jenisnya sama, anyamannya menjadi indah, rapat, baik dan aman. Yang menjadi masalah kalau kita menganyam, kita menjalin, kita menjoinkan, ukurannya tidak pas, jenisnya berbeda jauh. Ini yang sering menjadi masalah. Baut 20, umurnya 22, kuncinya 24, gak bisa kerja. Yang bisa kerja sempurna, bautnya 20, umurnya 20, kuncinya pun juga 20. Lah, menikah juga begitu. Memang ini dua jenis yang berbeda. Satu jenis pria, satu jenis wanita. Ini saja sudah beda jenisnya. Tetapi kalau ini ada titik-titik kesamaan, di sanalah yang nanti akan menjadi jalinan yang indah, yang nyaman. Seperti itu yang saya sering sampaikan sebagai pesan bagi
para calon perumah tangga. Yang menjadi kunci, satu, tujuan sebagai perumah tangga apa? Kita akan mencari join, mencari pasangan untuk menghadapi kehidupan dengan maksud meringankan beban. Sehingga jangan suami malah merasa dibebani istri atau istri merasa dibebani oleh suami. Kalau bisa suami meringankan beban istri, sebaliknya istri bisa meringankan beban suami. Itulah tujuan. Karena itu banyak juga yang akhirnya para perumah tangga bisa mencapai kebahagiaan yang harmoni dalam rumah tangganya. Tetapi juga banyak yang jadi bencana. Boro-boro jadi harmonis, yang banyak malah jadi harmonika. Ngek-ngok tiap hari. Oke, Bante, berarti tujuan pernikahan sendiri adalah menemukan adanya persamaan ini ya Bante ya, untuk nanti istilahnya kehidupan ini bisa seimbang menjadi satu, selaras seperti itu ya Bante ya. Baik Bante, kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Kehidupan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Cahaya Kehidupan. Tentunya kami masih punya segmen-segmen lagi ya. Di lain ini waktunya masih panjang, jadi pastikan pemirsa untuk tetap menyaksikan Cahaya Kehidupan. Jangan pindah channel Anda, tetap di Dhamma TV. Dan tema kita hari ini masih mengenai pernikahan dalam pandangan Buddhis. Tentu Bante tadi sudah menyampaikan banyak mengenai pilihan, apakah kita harus menjadi perumah tangga ataukah rohaniwan. Itu tentunya semua pilihan ada di pemirsa. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita hari ini. Ya Bante, di segmen 2 awal ini saya mau menanyakan Bante, tentunya sebelum menikah kan pasti kita harus pandai juga untuk dalam memilih pasangan kita. Nah, sebenarnya kriteria pasangan yang tepat ini seperti apa, Bante? Ya. Ya, kriteria itu relatif, Mbak. Kadang-kadang terlalu tinggi juga nggak dapat-dapat, terlalu rendah ya nggak gengsi, kan gitu ya. Tahu saja. Oh iya, di dunia ini yang maha tahu 3. Satu Tuhan. Yep. Yang kedua wartawan. Oh iya. Yang ketiga rohaniwan. Ini Bante-Bante. Iya. Jadi sebagai kriteria, kembali kepada niat awal. Orang sering lupa menetapkan pada niat awal. Niat kita berumah tangga, mencari pasangan, hidup dan kehidupan berumah tangga. Kalau niatnya itu meringankan beban, yang pertama ya dicari yang punya pengertian. Dengan pengertian benar, 55% persoalan selesai. 45% persoalan diselesaikan berdua. Itulah pengertian benar. Kalau orang sudah mengerti itu tidak usah diperintah, tidak usah diajar, tidak usah digebuki. Dia sudah mengerti di mana kewajiban, tanggung jawab masing-masing di dalam kebersamaan. Kembali kepada tadi, tujuannya meringankan beban. Masing-masing punya kekurangan, juga punya kelebihan. Karena itu kalau kekurangan bisa untuk menutup kelebihan dan sebaliknya, dia menjadi harmoni. Sering saya mengatakan seperti 2 jari, ujung dan jari telunjuk ini. Nah, dua-dua panjangnya tidak sama. Kalau ditemukan, panjang ketemu panjang, kan ada yang bolong. Iya. Tapi dibalik yang panjang ketemu pendek, nah kan jadi sambungan yang rapih. Itulah yang pertama diletakkan sebagai dasar pengertian. Pengertian kita apa toh? Kita itu bersama untuk meringankan beban. Sehingga nanti dalam karir, kalaupun karirnya tidak sama, itu pun juga bisa dipahami. Tidak nanti mentang-mentang kamu laki gawa apa kesini, ya, misalnya gitu. Atau perempuan gue menunut urip, nah bisa begitu. Tapi mari kita selesaikan bersama. Itulah makanya kriteria. Kalau kita boleh katakan secara teknis, memang ada 3 hal, Mbak. Dengan bahasa saya yang cipok.
Cipok, jangan ngeres ya. Cipok artinya kunci pokok. Kok dibilang apa? Ya, belum selesai ya Bante. Belum selesai kok ngeres duluan. Sama nera guyang-guyang. Ngerti apa kowe? Cipok bahasa zaman. Cipok artinya kunci pokok. Untuk menentukan kriteria, sekurang-kurangnya 3 kunci pokok. Yang pertama adalah miraga. Miraga. Yang kedua mirama. Dan yang ketiga mirasa. Boleh tambah sendiri yang keempat, tapi bukan dari saya. Tambahin mie goreng. Tapi yang dari saya adalah mirasa. Miraga, mirama, mirasa. Apa itu miraga? Miraga itu ukuran kriteria secara ragawi, secara fisikal. Penampilan badan kita ini namanya miraga. Ini kan jiwa raga. Ya. Raga itu badan ini. Nah, dia bagaimana? Kalau bisa yang ideal. Rambutnya bagaimana, telinganya bagaimana, hidungnya kalau bisa ya mancung keluar, jangan mancung ke dalam kan gitu. Telinganya bagaimana, kan begitu. Rambutnya bagaimana, ini rambut potong agugu atau potong gendruwo misalnya gitu kan. Nah, itu kan ada kriterianya. Itu penampilan ragawi. Jangan terlalu kurus. Nanti kalau terlalu kurus orang bisa ngomong, kamu punya istri kok kurus sekali, itu namanya makan hati. Tapi begitu dibuat gemuk, terlalu gemuk sekali juga dibilang, kamu punya istri kok gemuk sekali, itu namanya makan tempat. Gitu. Nggak muat maksudnya. Bisa nggak muat, nanti kerepotan cari baju. Masa wis 3L kok masih belum cukup. Nah, itu kan kayak setupa. Karena itulah miraga artinya penampilan secara ragawi yang rapi, yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. Iya. Karena itu kenapa orang membutuhkan dandan yang rapih. Tidak mesti mewah, dandan menor dengan make up yang glamor. Wah, sampai kayak supermarket mini jalan. Wah. Itu juga tidak wajar. Tapi carilah yang standar indah di tengah-tengah norma masyarakat. Dibuka sama sekali juga nggak patut, dibungkus sama sekali juga nggak kelihatan. Bukalah yang wajar kayak Bante ini, kan kelihatan ini kan. Nah, kalau ditutup semua, ya nggak kelihatan. Buka semua, kalian takut semua. Buka bagian-bagian tertentu, tutup bagian-bagian tertentu, itu namanya norma masyarakat. Sekarang kadang-kadang ini ada yang melebihi atau mengurangi norma masyarakat. Ditutup semua sampai nggak kelihatan, atau dibuka semua sampai kayak wong edan. Nah, coba kan, bagaimana wajarnya? Bagian norma secara ragawi. Ya kalau perlu ngikuti senam, treadmill biar body Sispek nanti. Sispek 6 kotak atau 8 kotak gitu, jangan kotak-kotak semua gitu. Bokongnya kotak wae piye. Nah, saudara, jadi standar ragawi. Yang kedua itu mirama. Mirama itu cara bergerak-gerik. Irama itu cara bergerak-gerik, bagaimana cara jalan, cara duduk, cara tertawa, cara kedip mata, semua itu akan menjadi kriteria. Orang bisa dikatakan terpelajar atau kurang ajar, itu bisa dilihat dari caranya bergerak-gerik. Orang yang jiwanya terkendali, gerak-geriknya juga terkendali. Itulah sampai ada istilah jiwa seni. Seni itu sentuhan nurani. Karena itu seni menjadi ukuran martabat suatu bangsa, manusia, juga agama. Artinya semakin halus nuraninya, semakin indah karya-karyanya. Karena itu kalau orang nuraninya tidak indah, nuraninya tidak halus, nuraninya tidak kendali, jangan mimpi saja jangan. Gerak-geriknya bisa terarah, indah, dan terkendali. Bayangkan kalau orang emosional, wah geraknya kan liar. Tapi kalau orang lagi nyaman, lagi happy, lagi damai, ditanya bagaimana Bante, oh ya baik, gitu kan. Tapi coba lagi masih bagaimana, ya baik, kan gitu kan. Nah itulah makanya dalam bergerak-gerik ini ada
gardening, ada tuntunan untuk menampilkan gerak-gerik yang menjadi indah dilihat. Namanya tata susila, tata krama, estetika, etika. Nah, kalau para biku dan samanera namanya sikapada. Sika itu latihan, pada itu kaki. Jadi latihan menjalani. Untuk ini saja Mbak, ada 75 item. 75 item meliputi pergaulan dengan lingkungan bersama. Cara makan ada 30 item. Cara berpakaian ada 26 item. Cara bertutur kata, cara senyum, cara berbicara dengan orang lain ada 16 item. Cara melawat lingkungan milik bersama seperti ini, tinggal di lingkungan wihara, itu ada 3 item. Jadi 3, 16, 26, dan 30 total. Ada 75 item yang berhubungan dengan mirama. Cara bergerak-gerik, cara makan yang indah. Ini dulu orang tua-tua mengatakan ini namanya budi pekerti, nak. Ini namanya sopan santun, tata susila, tata krama, budi pekerti yang luhur. Itu dulu dibekali. Makanya kalau bagi perempuan ada yang namanya hati-hati, kamu besok bisa jadi wanita, bisa jadi bocah wadon, bisa jadi bocah wedok. Itu beda-beda. Wanita itu orang terpelajar. Wanita tegese wani ditoto lan wani noto, bisa jadi pemimpin. Nah, sekarang ada menteri perempuan yang hebat, loh itu wanita. Wani ditoto ya wani noto. Nah, ada lagi yang namanya bocah wadon. Bocah wadon gawe kathok Napoleon. Ngetan ngulon, numpak Norton, nglalekke gawean pawon. Bareng melu mara tuwa kok ngrajang kubis, kleru blangkon, kan gitu kan. Nah, yang lebih cilaka lagi ada di bocah wedok. Bocah wedok nek ndelok ora gelem ndodok. Plerak-plerok ning petengan karo ngerokok. Lah orang kan pada bengok-bengok. Lah itulah yang masih masalah. Jadilah paestri. Paes itu dandan, tri itu 3. Ya miraga, mirama, mirasa, didandani. Jadi bisa manak, macak, masak. Masak ngolah rezeki, diwehi kaya pira, harus diatur supaya cukup kebutuhannya. Apalagi perempuan itu kalau sampai nggak bisa ngatur rezeki bisa jadi repot. Nah, yang kedua, macak. Macak tidak hanya make up, tapi macak itu merias rumah tangga. Dalam rumah itu bersih atau tidak bersih, itu ibu rumah tangga ikut berperan. Karena bapak biasanya sudah pergi jauh atau sebaliknya. Makanya ibu-ibu rumah tangga yang terampil, meskipun dia karir, dia tidak melupakan pekerjaan rumahnya. Ruang tamu rapi, bunga diatur rapi, lemari ya diisi barang-barang yang indah. Apalagi lemari kaca yang transparan, diiseni koleksi-koleksi, gerabah-gerabah, souvenir luar negeri kalau bepergian. Minimal itu, bukan diiseni celana dalam, baju tidur, ya bukan itu. Itu semua adalah di kaum ibu. Namanya paestri dandani. Ya tahu itu masak, macak, masak. Nah sekarang mana? Mana bukan berarti anaknya harus banyak. Kayak dulu anaknya pirang-pirang mas, sampai ada istilahnya gendong ngindit ngandut. Tiap tahun 1. Ya toh dang. Gendong ngindit ngandut, gendong di punggung, ngindit di samping, ngandut di perut, saking kerepe punya anak. Bukan itu yang dimaksud. Anak artinya sebagai ibu penerus generasi harus mempunyai tatanan yang luhur untuk
membentuk watak jiwa kepribadian buat anak-anaknya. Karena anak lebih dekat kepada ibu daripada kepada bapak. Karena itulah anak-anak menjadi terpelajar atau kurang ajar, ibu ikut berperan. Maka kalau secara dharma, kalau mau ingin punya anak yang baik, harus dimulai dari dalam perut itu caranya bagaimana. Bante kok tahu lah itu tadi, Maha tahu kok. Nah itu kan, jangan kemudian sudah jadi anak nakal, tidak bisa dididik, baru dikirim ke wihara. Wis biar Bante, anakku biar jadi samanera, di rumah sulit diatur. Wah, memang wihara ini bengkel anak apa? Nah itu yang ketiga, mana. Inilah yang namanya tadi mirama, mengatur gerak-gerik. Miraga, mirama, mirasa sebagai kriteria. Dan yang ketiga adalah mirasa. Mirasa itu cita rasa dari dalam jiwa. Makanya kalau jiwa seorang ibu yang lembut, yang humanis, yang spiritualis, ini menjadi ibu yang luhur, yang dipuja dan dipuji buat anak-anaknya. Itulah nama kriterianya tadi. Yang pertama apa namanya? Miraga, yang kedua mirama, yang ketiga mirasa. Miraga secara fisik, mirama secara olah badan, bergerak-gerik, dan mirasa adalah olah rasa. Maka kalau di lapangan namanya olahraga, kalau di meditasi di dapur namanya olah-olah, kalau meditasi di wihara namanya olah rasa. Nah itulah, ada baiknya nanti sebelum menikah mendapat pembekalan ini. Ya baik. Terima kasih luar biasa sekali nih Bante. Nasihatnya sama istilahnya ini lucu sekali ya. Kita bisa belajar banyak dari Bante ini. Waduh luar biasa sekali pemirsa. Jadi kriteria yang tadi sudah disampaikan Bante adalah miraga, mirama, mirasa. Mungkin pemirsa juga harus belajar banyak ya. Sebelum memilih pasangan, pastikan Anda sudah benar-benar memahami mirasa, miraga, mirama, dan mirasa. Baik, semakin menarik saja. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah iklan yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih dalam acara Cahaya Kehidupan. Saat ini kita ada di segmen 3, di mana tadi Bante sudah berbincang-bincang banyak mengenai pernikahan dalam pandangan Buddhis. Dan di segmen 3 ini kita buka sesi pertanyaan bagi Samanera Atasilani dan mbak-mbaknya semuanya yang mau tanya nanti silakan ya. Namo Buddhaya Bante. Ya, baik. Saya mau bertanya, teman sekarang ini anak-anak muda banyak kawin cerai, menggampangkan. Kalau dulu kawin kan, zaman dulu kawin karena dijodohkan, itu malah langgeng sampai lama. Berarti itu pertanyaan yang banyak saya pikirkan, kenapa seperti ini ya sekarang gitu, malah pacaran udah lama, kenal udah lama. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan pendek tapi jawabannya harus panjang. Pertanyaannya sederhana tapi jawabannya mewah. Ringan tapi jawabannya berat. Lah, mau dijawab sama dia? Ya, itu kembali kepada tanggung jawab. Dahulu namanya pernikahan itu juga pilihan yang bertanggung jawab. Pilihan pertama adalah bakti pada orang tua. Dan yang kedua tanggung jawab pada jalan hidup. Itu dulu lah. Kalau sekarang ini pilihan kadang-kadang tidak mikir orang tua, tidak demi tanggung jawab hidup, tapi kadang-kadang memenuhi yang pertama syarat. Syaratnya harus menikah. Kalau nggak menikah, dianggap nanti nggak gengsi, nggak laku ya, nggak laku, jadi besi tua, masa begitu. Nah, lalu kadang-kadang tidak dengan perhitungan yang panjang. Karena itu tadi saya katakan miraga, mirama, mirasa. Tiga-tiganya harus menjadi kriteria yang utuh. Kalau dipilih satu saja, misalnya miraga, penampilannya bagus, tapi ternyata jiwanya bagaimana? Atau sebaliknya, yang penting jiwanya bagus, penampilan nomor sekian, tapi itu juga tidak terlalu baik. Sebab kalau cuma begitu, kita kan nggak tahu hatinya orang kayak apa. Ya toh? Nah, kalau penampilannya enggak apa-apalah,
asal bisa bernapas ya gitu aja lah kok, gitu kan? Ya karena itu yang jelas kriterianya. Nah karena itu pada zaman Buddha juga sudah ada anjuran-anjuran dan ajakan seperti itu. Yang pertama, Sang Buddha, sebelum kamu memasuki kehidupan berumah tangga, tentukan bahwa perkawinan, kehidupan berumah tangga itu ada 4 jenis. Satu, ada namanya Dewo Dewiya. Lakinya kayak dewa, perempuannya kayak dewi, kayak bidadari. Ini perkawinan yang ideal. Nah yang kedua ada Dewo Cawiya. Lakinya kayak dewa, perempuannya kayak cawiya. Nah yang ketiga ini Cawo Dewiya. Lakinya kayak cawau, perempuannya kayak dewiya, kayak bidadari. Nah yang keempat ini Cawo Cawiya. Apa cawo sama cawiya ini? Cawo dalam bahasa Pali itu artinya raksasa yang doyan makan daging dan minum darah. Nah cawiya itu artinya raseksi. Jadi kalau cawao sama cawiya itu raseksa sama raseksi. Bahasa lain mungkin Dracula sama Draculi, kira-kira begitu. Loh sekarang bagaimana kalau perkawinan perjodohannya kayak Dracula dan Draculi, hari-hari cakar-cakaran, minum darah. Nah itulah ada rumah tangga yang selamanya tidak harmoni, karena memang tadinya itu semua tidak dilihat dari semua sisi secara benar. Nah yang lain ada Dewo Cawiya. Dewo itu dewa. Ada seorang suami yang pemikirannya, jiwanya kayak dewa, tapi istrinya kayak cawiya, kayak Draculi. Saya kadang-kadang juga gemes melihat kayak gitu tuh. Kurang apa suaminya itu? Sudah mengerjakan semua pekerjaan, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus penghasilan, sampai ngepel, nyuci baju, mandikan anak, mau. Tapi istrinya itu loh masih petentang sama petenteng. Wah, sing diminta tetek bengek, hilang bengek kari tetek. Lebih ya coba. Ada langit di mana kamu laki-laki macam-macam, tahun depan yang melahirkan kamu ya. Loh, ada yang begitu. Ini kan kebangetan kayak gini. Kalau kebangetan masih ringan, Pak. Ini kebangetan. Oh, nah, yang ketiga itu ada lagi namanya Cawao Dewiya. Perempuannya sudah kayak dewi, tapi lakinya itu kayak raksasa. Wes rakus, males, bangunnya siang, makannya banyak. Wah, pokoknya tidak ada pilihan. Tapi istrinya itu ya sayangnya bukan main. Bojone krempeng, rakus, males, tidak kerja, dia cuma minum, judi. Istrinya yang kerja banting tulang, tapi masih juga nyari suaminya. Di mana Pak, waktunya makan Pak, saya rasanya kalau gini punya Pak, gue cek tenan itu. Tapi itu ada jenis permainan. Nah, yang paling ideal adalah Dewo Dewiya. Dewo itu seperti dewa, Dewiya seperti dewi, seperti bidadari. Masing-masing punya pengertian yang benar, punya budi pekerti yang luhur, punya perilaku yang santun, punya tata kata yang indah, sehingga hidupnya itu menjadi harmoni. Nah, secara dharma, bagaimana untuk sampai pada tingkat itu? Ada cara untuk membentuk watak jiwa kepribadian. Yang pertama, kita harus sering bertemu dan berdiskusi, menemukan, memecahkan persoalan hidup. Jadi harus chatting, harus apa ya, dating. Kadang-kadang sekarang cuma chatting tapi tidak dating. Orang dulu kayak Bu Yul tadi banyak dating meskipun tidak chatting, karena dulu belum ada HP.
Dating itu kalau nggak salah ya Mbak, dating itu artinya ketemu. Ya. Kita berbicara, berdiri bagaimana Pak, bagaimana Bu, baiknya begini, baiknya begono, besok rencananya apa. Berbicara di mana? Di meja makan. Masih makan yang enak-enak, pasti nggak jadi marah. Meskipun hanya sayur bayam, kuahnya sayur asem, nyuguhnya sambil mesam-mesem, bapaknya mesti marem, ya. Jangan meskipun masakannya steak mahal, madein luar negeri, masaknya sambil mesengut, nyuguhkan sambil merengut, ya makanlah semaput. Nah, seperti itu. Jangan ngomongkan soal hidup di tempat tidur, nanti bisa gegeran. Kumpulkan anak-anak. Itulah meeting keluarga yang membantu memecahkan persoalan. Nah, sekarang ini kenapa sering begitu, Bu? Sekarang ini cuma chatting. Ya toh? Iya. Saya mau pergi. Nyeng. Apa enggak kelihatan visinya kemana? Dengan anak-anak juga begitu. Dengan orang tua juga begitu. Makanya ajaan saya, kalau kita mau menikah tidak ada sekolahannya. Itu teori langsung praktek. Karena itulah usia ini ketika masih anak-anak, waktu untuk belajar bermain. Remaja, waktu belajar untuk sekolah, mencari ilmu dan bermasyarakat. Nanti begitu memasuki gerbang pintu perkawinan, masuk ke dalam rumah tangga, waktu digunakan untuk belajar hidup bersama dengan orang lain, memahami kekurangan dan kelebihannya, lalu menyempurnakan bagaimana sebaiknya hidup bersama dengan suami istri, dijadikan sahabat rohani, hidup dengan orang tua dan mertua, hidup dengan keluarga, dijadikan keluarga sendiri. Kalau ini semua dipahami, banyak kok rumah tangga yang harmoni dan jadi kaki-kaki nini sampai tua-tua. Anak cucunya sudah besar-besar. Orang tua-tua saya dengan nanti yang mati saya duluan ya Pak. Jangan saya. Lah kalau kamu mati nanti saya temenin siapa? Begitu orang tua-tua. Orang tua dulu. Sekarang karena banyak chatting kurang dating, makanya jadinya pusing, gitu kan? Nah kira-kira begitulah Bu. Jadi semoga kita bisa mendapat perjodohan dengan yang jenisnya itu Dewo Dewiya. Kalaupun enggak ya salah satu. Jangan sampai yang terburuk Cawo sama Cawiya. Cawau itu reseksa, Cawiya itu perempuan. Reseksi. Bahasa modern jadi cowok sama cewek. Karena itu saya jarang menggunakan cowok cewek. Ya mesti ibu atau bapak. Nah, begitu. Itu bahasa resmi. Ya, saya kira gitu Bu. Oke, berarti tetap harus ada saling pengertian satu dengan yang lainnya ya Bante ya. Pengertian harus. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan Cahaya Kehidupan. Saat ini adalah segmen terakhir dan kami masih membuka sesi pertanyaan. Berikutnya Mas Jalil ya. Iya, silakan Mas dengan pertanyaannya. Mas Jalil datang dari mana ini tadi? Dari Malang Selatan, Mbak. Dari Malang Selatan. Kesini karena? Tadi kan ulang tahun Bante Iya. baru, ya mau mengucapkan selamat ulang tahun lah. Oh gitu. Baru. Oke, ya langsung aja dengan pertanyaannya, silakan. Sugihotu Bante. Ya, masih. Gini Bante, apa namanya? Dalam pasangan suami istri kan dibutuhkan kemesraan itu Bante ya. Kemesraan sangat dibutuhkan sekali. Awal-awal pacaran sangat mesra sekali, sudah menikah tidak begitu mesra, sudah punya anak gak mesra lagi Bante, sudah mau cubit-cubitan, umpamanya mau mesra-mesra, mau sayang-sayangan, itu katanya malu Bante. Itu kenapa Bante ya? Oh. Sangat dibutuhkan sekali kemesraan itu yang pertama. Yang kedua, masalah kesiapan Bante. Sekarang kan banyak Bante, banyak motivasi cinta istilahnya Bante. Tapi kenyataannya ada seorang yang sudah banyak mengikuti apa namanya ya, ikut motivasi inilah, akhirnya menikah, ternyata nggak siap juga, cerai. Hai. Sedangkan kata Bu Yuli tadi, orang zaman dulu kan nggak kenal itu Bante ya, nggak kenal motivasi ini, tiba-tiba dijodohkan, awet sampai tua, sampai meninggal bahkan. Nah itu kenapa itu Bante? Apa kesiapan itu kita lakukan masa-masa sebelum menikah, ataukah ketika sudah menikah, ya itu memang persiapannya. Istilah-istilahnya nikah dulu, ya wes kita jalani.
kita menerima gitu. Apakah sebelum itu memang harus persiapan banyak latihan seperti motivasi tadi itu, apa ikut seperti kata Bu Yuli tadi? Iya. Ikut orang lama gitu Bante. Itu yang gimana itu Bante? Oke. Terima kasih. Ya, barang lama namanya antik. Jadi makin lama makin antik. Nah, orang kadang-kadang semua pengennya yang baru. Yang baru itu namanya IT atau teknologi. Teknologi itu eksplorasi yang terkini. Sedangkan barang antik, barang kuno itu namanya spiritual, bukan IT, bukan scientist. Spiritual itu eksplorasinya zaman yang paling kuno. Jadi kuno sama kini itu beda. Kuno semakin lama makin kuno, makin spiritual. Makin kini makin IT, makin scientist, makin teknologi. Tapi belum tentu ini bisa jadi tahan lama. Tapi kalau kuno pasti sudah teruji zaman lamanya. Karena jangan mentang-mentang lah generasi masa kini lalu defend menolak dengan yang serba kuno. Itu penting. Banyak hal Mas, termasuk perkawinan kayak begini ini. Orang kuno-kuno itu kalau kepada anak selalu memberikan bekal-bekal. Orang tua selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tidak ada ceritanya. Sebodoh-bodohnya orang tua tidak ingin anaknya bodoh. Sejahat-jahatnya orang tua tidak ingin anaknya menjadi jahat. Orang tua siapapun mesti pengen anaknya menjadi yang terbaik pada zamannya. Karena itulah yang perlu dipahami sekarang punya anak. Anak ketika masih bayi dijaga kayak permata, dipuja kayak dewa. Begitu anak sudah tumbuh gigi, lari-lari bisa menjadi hiburan. Karena itu kalau berumah tangga belum punya anak, kesepian. Tapi anak sudah mulai dewasa, sudah remaja, dia menjadi teman bermain. Pergi ke mall bareng. Kalau mau beli baju, bagaimana Cek? Bagaimana Dik? Bagaimana kau? Tanya. Kalau anak sudah remaja, nggak bisa lagi disuruh-suruh, nggak bisa lagi digendong-gendong. Antar mama, nggak bisa mas, saya teman-teman. Gitu sudah remaja. Lah nanti kalau sudah berumah tangga, anak-anak kita itu kalau bener didik menjadi tetangga, salah didik, salah asuh menjadi musuh. Banyak mantu-mantu yang berani sama orang tua dan mertua. Bisa jadi bencana. Karena itulah kalau dari awal sudah diberikan gardening yang pas, pasti memberikan jaminan. Kalau perlu saya ikut memberikan jaminan. Asal sesuai dengan rumusan yang ada. Itulah kelebihannya orang kuno-kuno. Dia mengerti, bukan hanya pinter. Kepinteran tidak cukup untuk hidup. Yang bisa untuk hidup itu keterampilan. Keterampilan mengolah masalah, keterampilan mengerjakan sesuatu, keterampilan menghadapi persoalan hidup. Nah, terampil. Itu yang perlu. Nah, gitulah. Jadi, tidak usah khawatir. Kalau nanti mau rabi 1, 2, 3 ya tidak apa-apa. Saya punya keterampilan yang cukup, punya pengertian yang cukup, punya pemahaman yang cukup. Bagaimana anak-anak ketika masih kecil kayak dewa, jadi teman bermain, jadi teman jadi hiburan, nanti jadi tetangga. Fungsi orang tua, ketika anak masih kecil-kecil dia penjaga yang baik. Anak mulai remaja dia pendidik yang baik. Sebagai orang tua kalau anak-anak sudah berumah tangga, orang tua tinggal menjadi wasit. Seperti permainan sepak bola. Dia boleh di tengah lapangan yang sama, tapi hanya memberikan pandangan, penelitian, dan pengadilan. Tapi tidak boleh ikut menendang bola permainan. Kalau sampai wasit ikut menendang bola, bencana. Kemarin kan baru ada sepak bola itu, dunia. Semua kan bisa lihat itu kayak apa hebatnya seorang wasit. Kenapa dipilih jadi hakim? Karena dia banyak tahu. Nah, begitu juga orang tua dalam rumah tangga anak. Tidak boleh ikut campur sama permainan anak, silahkan. Cuma orang tua pegang peluit dan kartu kuning, kartu hijau, kartu merah. Kalau baik silahkan nak. Orang tua senang melihat anak-anak senang. Agak bahaya, prit, kasih kartu kuning, hati-hati nak. Istrimu itu sudah mulai gak jujur misalnya. Nah, kalau pergi ke mall, saya gandeng tuh loh mak. Loh kok masih nakal? Iya,
Memang kamu sayang? Enggak, Ma. Soalnya kalau pergi ke mall, tangannya nggak saya gandeng, dia lepas, belanjanya liar, mau. Oke. Nah, yang keempat, orang tua menjadi pengadilan. Memberikan kepastian hukum kepada anak-anak. Itulah posisi orang tua dan anaknya. Saya kira begitu, Mas. Oke. Ya. Kuno dan kini harus jelas batasannya. Makin kuno, makin spiritual. Makin kini, makin rapuh. Buktinya barang-barang paling kini cepat rusak. Nah, gitu kan. Oke, seperti itu ya Mas Jalil ya. Oke, masih ada waktu ya. Ada satu lagi pertanyaan, bisa minta tolong Mas mic-nya? Ya, terima kasih. Satu lagi pertanyaan, ini mbaknya dari mana? Namanya siapa? Saya tulisan dari Jogja, tapi saya sering ke Batu Wihara di sini. Oke, ya. Bante, selamat sore. Iya. Saya mau bertanya, tadi kan ada banyak pengarahan yang Bante berikan, ya. Kemudian timbul ada kriteria pasangan ideal dan pasangan yang tidak ideal seperti itu. Tapi saya mau bertanya, kalau di dalam agama Buddha itu bagaimana Bante pandangannya tentang perkawinan yang beda agama? Karena kan kita di sini kan agamanya macam-macam. Iya. Terus kemudian kita kan temannya macam-macam. Iya, terus Teman sekolah, teman bermain, dan itu kan kadang berjumpanya yang macam-macam juga Bante. Bagaimana pandangan Bante melihat keadaan yang macam-macam ini kaitannya dengan perkawinan? Oke, terima kasih Mbak pertanyaannya. Bagaimana Bante? Wah, iya, kalau bagaimana perkawinan beda agama. Iya. Ini bisa dilihat dari banyak sisi dimensi. Ada sisi dimensi politis, humanis, atau yuridis dan gamis. Wah, ini karena yang tanya itu dokter, jadi waduh. Jadi ada sisi humanis, ini berbicara tentang manusia. Manusia dengan manusia, lepas dari gamis. Kalau kita berbicara agama, semua rumus-rumus agama. Kitab ini, ayat itu. Katanya ini perintahnya agama ini, agama itu. Gitu kan? Secara gamis. Rumusnya banyak. Lalu secara politis. Nah, secara politis itu harus dihubung-hubungkan. Karena politik itu ukurannya adalah menang atau kalah. Semakin banyak footnya, itu semakin menjadi alasan kemenangan. Itulah politis. Tapi kalau secara humanis, kita udah berbicara manusia, bagaimana enaknya? Kita mau ngawinkan agama, apa ngawinkan manusia? Malahan kita kan pernah di luar negeri, ibu juga pernah di luar negeri, saya juga baru pulang dari luar negeri. Nggak semua negara itu di dalam data ID mencantumkan kolom agama. Ya dah? Tapi kenapa nih negara-negara tertentu, misalnya Indonesia, mati-matian harus ada kolom agama? Karena itu juga kepentingan politis. Gitulah. Jadi tinggal kita menikah ini dilihat dari sisi mana? Sisi politis, sisi gamis, yuridis, atau humanis. Secara yuridis memang diikat dengan hukum perundang-undangan di suatu negara. Ini menentukan nanti warisan bagaimana. Tapi kalau secara humanis, banyak orang yang dia menikah, yang penting manusianya harmoni, tidak menimbulkan masalah. Di dunia ini kan banyak varian tentang pola perkawinan, pola kehidupan. Bahkan ada tradisi yang aneh. Satu perumah tangga, kalau dia menerima tamu, belum sebagai tamu yang baik, kalau dia tidak bisa menyajikan istrinya atau anaknya untuk tamu, dia juga belum sebagai tamu yang baik kalau belum menerima suguhan tuan rumah. Lah ini kan cilaka. Secara yuridis, secara gamis, secara politis. Tapi itu adalah hukum adat yang berlaku. Ya sudah, hanya sampai di situ. Ini tidak bisa di copy paste kemana-mana. Masing-masing punya kriteria. Nah, karena itulah pada kenyataannya di masyarakat, silakan ini membangun tata kehidupan yang humanis, yang mengikuti norma-norma atau garis-garis secara politis, secara yuridis, secara gamis. Gamis sebagai
upacara. Supaya manusia itu punya pengendalian diri secara moralitas. Sebab kalau tidak begitu, kita nggak punya angkrek-angkrek, nggak punya angger-angger, nggak punya pelindung diri. Tapi kalau dulu pernah kita bersembahyang di depannya keagamaan, nanti ingat pada pesan keagamaannya, sehingga kalau mau aneh-aneh itulah pagernya. Itu secara gamis. Secara politis ya kita ikuti aturan hukum di situ bagaimana, begitulah. Tapi apapun alasannya, pernikahan dalam pandangan agama Buddha adalah membangun tata kehidupan bersama yang harmoni, secara politis, secara agamis, secara yuridis, dan secara humanis. Oke, sudah ya Mbak ya, sudah terjawab ya semua. Ya, Oke, baik, terima kasih Bante untuk manfaatnya buat pemirsa hari ini, pasti sangat bermanfaat sekali ya Bante ya. Perbincangan kita hari ini mengenai pernikahan dalam pandangan Buddhis. Tentunya kita sudah ada di akhir segmen, waktunya kita berpisah. Saya ucapkan terima kasih buat Bante Dhamasubo yang sudah berkenan hadir di Dhamma TV untuk memberikan bincang-bincang kita di Dhamma TV, juga untuk para audiens semuanya, Antasila sama Nera semuanya terima kasih untuk hari ini. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa dalam Cahaya Kehidupan minggu depan. Akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.